صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan daras tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-74 dan 75. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa di ayat 74 Nabi Musa alaihissalam merasa bersalah dan meminta maaf atas kesalahannya karena merasa tidak sabar saat berguru kepada sang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam bersabda, "Sekali lagi maafkanlah aku, dan di lain kesempatan aku tidak akan melanggar janji lagi." Takbir dari ucapan ini adalah pada masa permulaan agama Islam, kaum Yahudi dan kaum Masehi akan mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Namun kemudian mereka mengkritik dan memutuskan hubungan dengan Rasulullah SAW. Hal ini terbukti pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Awalnya kaum Yahudi di Madinah mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW dan mereka bergabung dengan aliansi beliau. Namun ketika mereka melihat banyaknya tuntutan pengorbanan harta yang harus diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mulai mengadakan pertengkaran dan perselisihan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banu Quraisy sebagai contohnya berselisih dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula halnya dengan orang-orang Masehi. Pada masa permulaannya, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan kaum muslimin. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada raja-raja, maka sebagian raja di antara mereka pada mulanya memberikan penghargaan yang istimewa kepada beliau. Namun, ketika dilihat siasat kaum muslimin bertentangan dengan siasat kaum Masehi, maka mereka mulai mengadakan peperangan dengan kaum muslimin. Meski pada akhirnya mereka harus menerima resiko kekalahannya di zaman khilafat Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian dampaknya pun terus mereka rasakan sampai beberapa abad lamanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-75 diceritakan bahwa sang hamba Allah taala ini telah membunuh seorang pemuda. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu bersabda bahwa ayat anak itu dibunuh oleh hamba pilihan Allah, menurut pendapatku adalah pemandangan ini hampir sama dengan pemandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau Isra, yaitu sesudah beliau melihat seorang nenek-nenek, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendengar ada orang lain yang memanggil nama beliau. Namun atas hal tersebut beliau tidak menjawab panggilannya. Selain itu, kepada beliau pun
telah dihadapkan sebuah gelas yang berisi khamr, dan beliau pun tidak meminumnya. Malaikat Jibril berkata bahwa orang yang memanggil-manggil beliau adalah syaitan, dan khamr takbirnya adalah kesesatan yang merupakan pekerjaan syaitan. Adapun pemandangan dalam Isra Nabi Musa alaihissalam tatkala seorang anak dibunuh oleh hamba pilihan Allah ini memiliki takbir yang khusus, yakni melihat pemuda dalam peristiwa kasyaf dimaknai sebagai tadullu alal harakati wal quwwati wal jahli. Artinya menunjukkan kepada gerak, kekuatan, dan kejahilan. Memang dari ketiga hal inilah yang akan mendorong manusia kepada godaan syaitan. Di satu pihak ada kekuatan, dan di pihak lain ada pula gerakan, kemudian diakhiri oleh kejahilan. Pemandangan kasyaf ketika hamba pilihan Allah membunuh anak muda tersebut langsung dikritik oleh Nabi Musa alaihissalam. Hal ini menjadi isyarat bahwa ajaran dalam agama Islam selalu menekankan pada menghadang segala bentuk kejahilan dan kejahatan. Itulah mengapa ajaran Islam sangat ketat dalam pelarangan khamr, dansa, hiburan romantik, tontonan yang menerbitkan birahi, dan lain-lain. Dan atas peraturan ini, maka para pengikut dari silsilah Musawi dan khususnya kaum Masehi sangat memprotesnya dengan mengatakan bahwa Islam telah membunuh masa remaja seseorang. Islam tidak membolehkan manusia untuk menikmati kelezatan hidup di dunia. Dan mereka menegaskan bahwa kehidupan ini bukan untuk selalu ditekan dan ditahan-tahan. Bisikan syaitan inilah yang menjadi sebab utama mengapa kebanyakan dari pengikut Masehi membenci ajaran Islam. Karena semua perbuatan yang berbau godaan syaitan dilarang oleh agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah daras tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.